Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar turunan dari suatu fungsi. Apakah itu suatu turunan? Ya, turunan atau biasa kita kenal dengan kata diferensial. Turunan diferensial itu apa sih? Bisa dikatakan adalah perubahan. Ya, dalam dunia sains segala sesuatu butuh perubahan. Jika tidak ada perubahan, maka kita akan bingung, ya. Segala sesuatu itu perlu berubah. Begitu pula dengan kehidupan kita, ya. Kehidupan kita pun perlu perubahan, ya. Jika tidak ada perubahan, maka akan terjadi sesuatu yang aneh. Kita akan merasa bingung. Mengapa diri kita terus begini? Mengapa kita tidak berubah? Nah, dalam dunia sains jika tidak ada perubahan, maka tidak ada reaksi kimia, tidak ada perubahan bentuk, ya. Maka kita tidak bisa mengamati apa-apa. Nah, suatu tokoh yang bernama Isaac Barrow, ya, beliau memperoleh pengakuan atas kemampuannya yang tinggi dalam bidang matematika, fisika, dan astronomi. Tahun 1669, beliau menerbitkan karyanya yang berjudul Lectiones Optics et Geometry, diuraikan pendekatan proses diferensial yang menggunakan lambang segitiga. Ya, segitiga diferensial yang kita pakai sampai saat ini. Ya. Nah, karena diferensial dan integral ini adalah suatu mata kuliah yang penting bagi mahasiswa teknik kimia, jadi kita harus sangat memahami, ya. Apabila kita tidak memahami tentang diferensial, ya, kita akan mengalami kesulitan untuk menuju materi berikutnya, yaitu integral. Oke? Oke, kita mulai dari definisi turunan. Oke, misalkan ada sumbu X, ada sumbu Y, lalu diberikan grafik suatu fungsi seperti ini. Ya, ini adalah merupakan grafik fungsi. Nah, untuk mengetahui apa itu fungsi, silakan simak materi minggu lalu. Oke. Nah, ini ya ada suatu titik X, ya, ada suatu titik X di sini. Lalu ada suatu titik Y lagi di sini, ya. Jika kita masukkan nilainya di fungsi Y, kita akan mendapatkan suatu fungsi X atau Y sama dengan fx. Lalu saya ingin mengambil titik yang kedua, misalkan di sini, ya. Ya, misalkan di sini titik yang kedua, ya ini X, fx, lalu saya akan mengambil titik yang kedua, ya. Nah, di sini titik yang kedua. Nah, maka jarak dari X, ya, ke titik yang kedua itu dinamakan X plus H. Nah, ini ke sini kita simbolkan delta X atau bisa disimbolkan sebagai H. Di sini saya simbolkan sebagai H. Nah, misalkan jarak dari sini ke sini, ya, saya sebut penambahan delta X, ya. Penambahan delta X atau H, ya, atau H, maka titik secara X koordinatnya adalah X plus H, ya, X plus H. Oke, lalu saya substitusikan nilai X plus H ke fungsi Y, ya. X plus H kita substitusi ke fungsi Y, maka kita akan mendapatkan fx plus H, ya, ini fx plus H ini kita substitusi ke fungsi Y, maka kita akan mendapatkan fx plus H. Nah, oke. Nah, ini. Lalu setelah dari sini kita akan mendapatkan suatu rumus, ya, di mana ada dy per dx itu sama dengan limit h menuju 0 fx plus h minus fx dibagi dengan h, ya. Delta h-nya, ya, delta h atau delta x atau di sini saya simbolkan h itu sangat kecil, ya. Limit delta h limit delta x atau h itu mendekati 0. Artinya apa? Artinya kecil sekali, hampir menjadi suatu titik. Ya, oke.
Oke, lalu kita akan mendapatkan suatu turunan fungsi. Nah, dari sini, dari rumus ini, kita bisa mencari namanya gradien garis singgung. Ya, gradien garis singgung ini sebenarnya untuk membahas apa sih? Ya, jadi gradien garis singgung ini untuk membahas perubahan-perubahan Y terhadap X. Ya, jadi perubahan X-nya, ya, jadi perubahan nih X-nya itu berapa ya? Perubahan X-nya berapa? Y-nya berapa? Itu bisa kita bandingkan, ya. Oke, saya ulangi ini ya. Ini bisa kita peroleh berdasarkan ini. Ya, perubahan titik. Setiap kita mengambil titik ada perubahan akan menjadi dy per dx sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx per h. Ya, dia akan mendekati 0 karena punya titik yang kecil sekali. Nah, ini bisa dinamakan rumus dari turunan fungsi. Ya, turunan fungsi bisa kita cari dengan cara menggunakan limit. Nah, rumus ini juga bisa kita gunakan untuk mencari gradien garis singgung. Ya, gradien garis singgung. Oke, jadi diferensial ini digunakan untuk apa ya? Ya, untuk mencari perubahan. Perubahan apa? Nah, yaitu perubahan Y, ya, perubahan Y terhadap perubahan X, ya, perubahan Y terhadap perubahan X. Nah, masalahnya untuk garis lengkung, ya, masalahnya untuk garis lengkung, gradiennya itu berbeda-beda. Maka dari itu, untuk mencari gradien yang akurat, maka kita bisa menggunakan diferensial, ya. Nah, ini salah satu aplikasi dari diferensial, kita bisa mencari gradien garis singgung. Oke. Nah, jika limit itu ada nilainya, ya, maksudnya apa ada nilainya? Bukan tak hingga atau minta hingga, ya. Maka dikatakan bahwa fungsi tersebut terturunkan pada X, ya. Nah, lambang turunan dapat dituliskan seperti ini, ya. Fx itu fungsi X, ya, jika diturunkan bisa menjadi f aksen X atau dfx dibagi dengan dx, ya. Ini misalkan fungsi X. Nah, jika Y bagaimana? Y, suatu fungsi Y diturunkan menjadi Y aksen atau dy per dx. Oke, ini definisi dari turunan. Oke, kita contoh. Nah, yang pertama, carilah turunan dari fx sama dengan 2x plus 5. Kita coba selesaikan dengan cara limit, ya, dengan cara limit. Yang tadi fx-nya sama dengan 2x plus 5. Berarti rumusnya apa yang tadi? Limit h menuju 0 fx plus h minus fx dibagi dengan h, ya. Nah, seperti materi fungsi yang minggu lalu, ya, kalau fungsinya x berarti dia di sini x. Kalau fungsinya berubah menjadi fx plus h, berarti x di sini akan berubah menjadi x plus h. Oke. Nah, ini ya limit h menuju 0 2 x plus h ditambah dengan 5 minus 2x plus 5. Oke. Ini fx plus h, ya. Ini untuk yang fx. Ya, ingat materi fungsi minggu lalu. Nah, di sini kita akan mendapatkan 2x ditambahkan dengan 2h ditambahkan dengan 5 dikurangi 2x min 5. Oke, ya. Jangan dicoret-coret, tidak boleh dicoret-coret ya karena ini penjumlahan. Oke. Nah, 2x ditambah 2h ditambah 5 min 2x min 5. Oke. Nah, di sini ada 2x, di sini ada minus 2x, ini habis ya, 0. Tinggal 2h plus 5 min 5, habis juga ternyata. Oke. Berarti limit h menuju 0 itu 2h per h. Nah, jika dalam kondisi seperti ini, baru kita boleh sederhanakan h-nya. Kita coret h-nya, berarti tinggal limit dari 2. Berapakah nilai dari limit 2? Ayo, limit dari 2 adalah
2 ya. Jadi turunan dari fx sama dengan 2x plus 5 jika kita kerjakan dengan limit hasilnya 2. Ini ya, jangan lupa f aksen x bukan fx lagi. Oke. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Oke. Carilah turunan dari fx sama dengan x kuadrat. Oke, penyelesaiannya sama seperti tadi. Rumus f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h minus fx per h. Oke. Nah, di sini kenapa jadi kuadrat? Karena di sini fungsi fx-nya x kuadrat, ya. Jadinya x plus h kuadrat dikurangin f x-nya apa tadi? X kuadrat ini. Ya, oke. Dikurangi fx-nya x kuadrat. Kenapa x plus h? Karena fungsinya x plus h. Oke, kita jabarkan yang ini dulu. X plus h kuadrat. Jadinya x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat minus x kuadrat. Ingat tidak boleh dicoret ya. X kuadrat minus x kuadrat itu habis ya. Tinggal 2xh plus h kuadrat dibagi dengan h ya. 2xh plus h kuadrat dibagi dengan h. Bisa kita sederhanakan menjadi 2x plus h. Ya, bisa kita sederhanakan menjadi 2x plus h. Bingung bagaimana caranya? Oke, sama dengan limit h menuju 0. Kita keluarkan h-nya ya. Di sini 2x plus h dibagi dengan h. H bisa kita sederhanakan menjadi 2x plus h. Oke. Kita masukkan nilai h-nya menuju 0 ya, berarti 2x ditambah dengan 0 ya. Berarti hasilnya dia 2x. Oke, paham? Ini cara penyelesaian penyelesaian turunan dengan cara limit. Oke. Nah, apa aturan pencarian turunan ya? Aturan pencarian turunan ada 7 aturan yang perlu diketahui. Yang pertama ya, misalkan fx itu adalah suatu k, di mana k itu adalah suatu konstanta atau suatu nilai, maka f aksen x itu sama dengan 0. Lalu yang kedua, misalkan fx itu sama dengan kx ya, k-nya tetap suatu konstanta dikalikan dengan suatu variabel x, maka f aksen x itu sama dengan k ya. Lalu fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya atau f aksen x-nya itu menjadi n dikalikan x pangkat n min 1 ya. N dikalikan x pangkat min 1. Pangkatnya itu menjadi turun ini ya. Pangkatnya jadi turun ke bawah. Lalu yang ini dikurangi. Oke. Yang selanjutnya, jika ada fungsi gx itu sama dengan k dikalikan fx, ini k adalah suatu konstanta, maka g aksen x-nya itu sama dengan k dikalikan f aksen x. Jadi kita turunkan dulu fx-nya. Nah, lalu yang kelima ada fx sama dengan u plus v ya. U plus v atau u minus v ya. U plus v atau u minus v, ini ada dua. U plus v atau u minus v. Ya, ini u ya. Oke. Nah, maka turunannya apa? Turunannya bisa kita cari dengan cara u aksen plus v aksen atau u aksen minus v aksen ya. Nah, jika bentuknya suatu perkalian fungsi x-nya ya, ada suatu fungsi perkalian u dan v, maka penyelesaiannya bisa dengan cara u aksen v ditambah u v aksen. Jadi kita misalkan dulu mana yang u-nya, mana yang v-nya, lalu kita cari turunan dari u, kita cari turunan dari v, baru kita bisa mencari f aksen dari x-nya. Nah, dan yang terakhir, misalkan fx-nya sama dengan u per v suatu pembagian, maka f aksen x-nya bisa dicari dengan cara u aksen v minus v aksen u dibagi dengan v kuadrat. Oke, yaitu aturan yang harus dipahami, ya harus dipahami, jangan terbalik-balik karena ini adalah suatu konsep. Oke, kita masuk ke
khusus. Yang pertama, carilah turunan fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat minus 5. Oke. Nah, ini pakai aturan yang mana? Kita lihat lagi. Ternyata ini menggunakan aturan 1, aturan 3, 4, dan 5. Aturan 1 tadi apa? Aturan 1 adalah suatu konstanta. Ya, aturan 3 apa? Dia yang x pangkat n. Aturan 4 yang apa? K dikalikan fx. Ya. Lalu yang kelima apa? Yang kelima adalah U plus V. Ya, oke. Nah, yang mana sih yang aturan ketiga? Ini X pangkat N. Ya. Yang K yang mana? Ini ada 2. Oke, kita kerjakan. Jadi F aksen X apa? 3 turun ya. X pangkat N tadi kan menjadi apa? N dikalikan X pangkat N min 1. Jadi 3-nya turun ya, 2 kali X pangkat 3 minus 1 ditambah 2-nya turun ya, 2 dikalikan X 2 min 1. Turunan dari suatu konstanta itu bernilai 0 ya. Oke. Jadi 3 kali 2 itu 6x, 3 minus 1 2 jadi 6x kuadrat. 2x 2 min 1 jadi 1 ya, jadi 2x. Jadi hasilnya berapa? 6x kuadrat plus 2x ya. Ini adalah hasil turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat minus 5. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita identifikasi dulu. Oh, ini ada konstanta, ini ada pangkat. Berarti kita menggunakan aturan yang keberapa? Nah, kita masuk contoh yang kedua. Agak rumit sedikit ya. Terlihat rumit karena ada akar-akarnya. Oke, carilah turunan dari fx sama dengan 2x akar x ditambah akar x minus 2 per akar x ya. Waduh, akar x-nya banyak sekali ya. Nah, kita akan mengubah dulu dalam bentuk pangkat agar lebih mudah ya. Fx sama dengan ini tadi 2x kali akar x ditambah akar x minus 2 per akar x semua. Oke. Ini kita ubah ya. 2x pangkat 1 ya. Ini akar x itu kita bisa ubah menjadi x pangkat setengah. Akar x kita ubah menjadi x pangkat setengah. Akar x diubah menjadi x pangkat setengah. Ya, tetap posisi di bawah dulu. Oke, selanjutnya. Nah, x pangkat 1 tambah x pangkat setengah menjadi x pangkat 1 setengah. Ya, ini karena dua variabel yang sama, berarti pangkatnya boleh kita jumlahkan. Ditambah x pangkat setengah minus 2x pangkat minus setengah. Dari mana minus setengah? Ini posisinya di bawah. Jika kita pindah ke atas menjadi minus ya, menjadi minus setengah. Begitu pula sebaliknya jika x pangkat minus setengah dipindah ke bawah menjadi x pangkat setengah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini baru fx ya. Ingat, ini baru fx, belum f aksen x. Nah, ini sekarang baru kita mencari f aksen x-nya supaya lebih mudah daripada kita pakai akar-akar banyak tadi ya. Oke, kita turunkan 1,5 diturunkan ya, ini 1,5 diturunkan, 2-nya tetap ya karena 2x. Nah, x pangkat setengah, setengah dari mana? 1,5 minus setengah, tinggal setengah ya. Ini setengahnya turun, x pangkat minus setengah karena setengah minus 1 ya, setengah minus 1 menjadi minus setengah. Minus 2 dikalikan pangkat minus setengah karena dari sini pangkat minus setengahnya turun ya, x pangkat minus 1 per 2. Dari mana? Minus setengah minus 1. Jadinya x pangkat minus 1 per 2 atau minus 3 per 2. Nah, lalu kita operasikan ya. Ini menjadi 3x pangkat setengah ditambah 1 per 2x pangkat setengah ini ya. Pangkat di atas berubah jadi di bawah. Ditambah 1 per x pangkat 1/2 ini. Oke, nah sekarang biar cantik ya, kita ubah lagi. Oke, sorry. Menjadi x pangkat setengah tadi
Jadi akar 3 akar X ini X pangkat setengah menjadi 1/2 akar X ini menjadi 1/X akar X. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau ada bentuk akar kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat ya. Kalau ada bentuk akar ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat agar lebih mudah dalam menyelesaikannya ya. Nah, biar cantik lagi kita ubah lagi menjadi dalam bentuk akar. Oke. Nah, lalu yang contoh yang ketiga. Carilah turunan dari fungsi X di mana fungsinya adalah X kuadrat minus 2X plus 6 kuadrat. Waduh, gimana ini penyelesaiannya? Nah, fungsi di atas dapat dianggap sebagai hasil kali dua buah fungsi. Hasil kali dua buah fungsinya apa? Karena dia kuadrat berarti kan X kuadrat minus 2X plus 6 dikalikan X kuadrat minus 2X plus 6. Bisa kita ubah menjadi seperti itu agar lebih mudah. Ya. Nah, jadi fx-nya menjadi UV. Dengan U sama dengan V. Kenapa sama? Karena nilainya sama. Karena kuadrat. U sama dengan V, yaitu nilainya X kuadrat minus 2X plus 6. Kita gunakan aturan yang ke-6. Aturan ke-6 itu apa? Fx sama dengan U kali V. Bisa diselesaikan dengan cara apa? U aksen V ditambah UV aksen. Berarti kita harus mencari turunan dulu dari U dan V-nya. Oke, dapat U aksennya ini 2X minus 2, V-nya yang mana? Ini V-nya. Ini U dan V-nya. U aksennya 2X min 2. Ini V-nya ya. Ini lalu U-nya dan ini V aksennya. Oke. Kita kalikan ya, kalikan seperti biasa. Kita selesaikan dulu yang depan. Yang pertama baru kita selesaikan yang kedua. Oke. Nah, ini hasilnya 2 dikalikan X kuadrat minus 2X plus 6 dikalikan 2X minus 2. Nah, hasilnya berapa? 4X pangkat 3 minus 12X kuadrat ditambah 32X min 4. Nah, gampang ya. Jadi, kita harus dulu dicek. Waduh, bentuk kuadrat berarti kita pakai persamaan yang pangkat 3 ya. Pangkat N yang aturan ketiga. Tapi itu kan hanya fungsi X. Tapi di sini ada beberapa fungsi X. Nah, agar tidak repot dan tidak bingung, kita ubah aja menjadi bentuk UV ya. Oke. Nah, kita selanjut ke contoh berikutnya, contoh keempat. Carilah turunan dari fungsi X, di mana fx sama dengan X per X kuadrat plus 1. Waduh, bentuk pembagian. Kita cek dulu bentuk pembagian itu teorema keberapa atau aturan keberapa ya. Di aturan ke-7 ya. Aturan ke-7 berarti kita harus misalkan ya. Ini menjadi U-nya. Ini menjadi V-nya ya. Jadi U-nya itu X, V-nya X kuadrat plus 1. Berarti kita harus mencari U aksen dan V aksennya ya. Kita harus cari U aksen dan V aksennya. U aksennya berapa sih? Itu sama dengan 1. V aksennya berapa? Sama dengan 2X plus 1. Oh, tidak ya. Turunan dari suatu konstanta adalah 0 ya. Nah, ini kita pakai aturan 7 dengan rumus U aksen V minus V aksen U dibagi dengan V kuadrat ya. U aksennya itu 1. V-nya tadi berapa? Ini ya, nilai V-nya X kuadrat plus 1. V aksennya 2X ya. Lalu U-nya adalah X. Aduh, jauh sekali U-nya. Dibagi V kuadrat. Nilai V-nya berapa? X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Ingat, jangan ketinggalan kuadratnya ya. Nah, oke, setelah dioperasikan akan menghasilkan 1 minus X kuadrat dibagi X kuadrat plus 1 kuadrat. Ini tidak perlu dijabarkan. Oke ya. Bisa dipahami ya. Jangan lupa identifikasi dulu ya. Identifikasi dulu baru kita kerjakan. Nah, ini
ada yang namanya rantai, teorema dari rantai. Jika Y sama dengan FU, ya, FU. Y-nya itu FU merupakan fungsi dari U yang dapat diturunkan. Dan U sama dengan GX merupakan fungsi dari X yang dapat diturunkan. Serta Y sama dengan FGX itu adalah fungsi dari X yang dapat diturunkan. Jadi ada FUGX dan FGX itu adalah fungsi yang dapat diturunkan, ya. Harusnya semua fungsi dapat diturunkan. Maka kita bisa mencari turunannya si Y aksen X itu dengan cara D per DX FGX. Itu ingat nggak ini apa? Fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi yang kita pelajari minggu lalu ya. Itu sama dengan bisa dicari dengan cara F aksen GX dikalikan G aksen X ya. Atau DY per DX itu sama dengan DY per DU minus DU per DX ya. Nah, atau bisa disederhanakan misalkan fx, kita punya fx itu adalah suatu fungsi di mana fungsinya bentuknya ux ya, di mana ux-nya ini dipangkatkan dengan n, maka turunan f aksen x-nya itu menjadi, ingat, n pangkat turun n tetap u kali x pangkat n min 1. Sudah selesai sampai sini belum? Ternyata yang di dalamnya harus diturunkan juga ya. Jadi turunan dari UX menjadi U aksen X. Oke. Kita masuk ke contoh biar paham ya. Oke, ini namanya adalah turunan fungsi komposisi. Ya, terlambat ya judulnya ya. Turunan fungsi komposisi atau aturan rantai. Nah, ini contohnya. Tentukan turunan dari Y sama dengan 4x kuadrat minus 5x plus 3 pangkat 6. Kalau tadi kita pangkat 2, kita masih bisa kalikan ya. Kita kali 2. 4x kuadrat minus 5x plus 3 dikalikan 4x kuadrat minus 5x plus 3. Kalau pangkat 6 bagaimana? Apakah kita harus mengalihkan sampai pangkat 6? Nggak selesai-selesai. Maka kita menggunakan aturan rantai ya. Kita misalkan U-nya itu 4x kuadrat minus 5x plus 3. Ya, jadi Y sama dengan U pangkat 6. Kita ubah seperti ini. Karena ingat yang tadi aturan rantai ya. Fx-nya sama dengan Ux dipangkatkan N. Berarti Ux pangkat N-nya dia 6. Ya, oke. Nah, dy du-nya itu sama dengan 6U pangkat 5. Jadi turunan dari ini. Oke. Turunan dari Y sama dengan U pangkat 6 itu menjadi 6U pangkat 5 ya. Nah, kita masukkan lagi nilai U-nya tadi menjadi 6 dikalikan 4x kuadrat di 5x plus 3 pangkat 5 ya. Pangkatnya sudah berubah karena menjadi dy du. Ini bukan U lagi tapi menjadi dy du. Nah, kita selesaikan du per dx sama dengan dy per d, atau bisa dituliskan menjadi dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Oke. dy per du sudah kita punya nilainya ya. Ini nilai dy per du ya. Nilai dy per du sama dengan 6 kalikan 4x kuadrat minus 5x plus 3 pangkat 5 dikalikan du per dx. Nah, ini du per dx nya ya. Ini u, berarti kita punya du per dx. Oke, du per dx ya, atau turunan dari u nya. Turunannya apa? 8x min 5. Oke, kita operasikan. Hasilnya menjadi 48x minus 30 dikalikan 4x kuadrat minus 5x plus 3 pangkat 5. Ini tidak perlu dijabarkan ya. Ini 48 dari mana sih? Ini 6 kali 8. 48, 6 dikalikan 5, 30. Oke. Ya, itu aturan rantai. Untuk mempermudah. Jadi kita identifikasi dulu ya. Oke, contoh selanjutnya.
Tentukan turunan dari fungsi X, di mana fx-nya sama dengan 3x kuadrat plus 4. Masih sama seperti yang tadi ya. Berarti kita pakai dalih rantai. Ini rumus dalih rantai tadi, fx sama dengan, jika bentuknya ux pangkat n, ya ini ux-nya, ini ux, ya, ux pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan n dikalikan ux pangkat n min 1 dan turunannya dari si ux, ya. Nah, fungsi x kita tadi apa? 3x kuadrat, 3x plus 2 pangkat 4, ya. 4 ini apa? 4 ini sebagai n, ya. Ux-nya yang mana? Ux-nya itu 3x plus 2. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Kita pakai cara langsung yang ini, ya. N-nya berapa? N-nya 4. Kita turunkan ke sini. N-nya 4, turun. Ini UX-nya. UX-nya 3 dari mana? N-1. N-1, 4 minus 1, 3. Nah, UX ini dari mana? Turunan dari 3x plus 2. Turunan dari 3x plus 2 adalah 3. Ya. Jadi hasilnya 4 kali 3x 12, ya. 4 kali 3 12 dikalikan 3x plus 2 yang dipangkatkan dengan 3. Oke. Sekian untuk materi hari ini. Silahkan dipelajari, diamati tahap per tahap, dimulai dari hal yang sederhana, ya. Tahap-tahapan yang 7 tadi, tipe-tipe dari turunan. Jika pangkatnya sudah lebih tinggi, maka kita menggunakan dalih rantai. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.